Lane mangane wong alim iku cek padha mek salate sunate wong sing ra jelas. Tapi ya itu tadi, makanya ketika Imam Syaroni kenapa makan disandingkan sholat. Kue sujud, kue kuat ngadeg terawih 20 rakaat itu mergo mendoan, mergo tempe. Makanya ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu. Makanya disebut ketika nanti sudah akhirat, sudah kiamat, yang ada hanya la ilaha illallah, maknanya yang ada hanya kebenaran bahwa al-amru biyadillah wa biyadihi malakutus samawati wal ardh walillah. Setiap sesuatu setelah nggak ada semua, pada akhirnya yang benar adalah kalimat la ilaha illallah. Maknanya aktor utama hanya Allah, sing biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya segala sesuatu. Ini benar-benar kan. Makanya dalam kitab-kitab Thariqah, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kalau nggak ada murabbi yang didik saya pun nggak tahu Tuhanku itu siapa. Itu kalimat lagi orang terus sesadar-sadarnya betapa pentingnya. Kalau niku ayat-ayat sing tentang tauhid banyak sak maknane. Karena saya ingin menjadi kekasih Allah. Jadi supaya uripku pantes ning ngarep ayo. Iku mikir barang sing paling nguntungno hujat. Lagi-lagi, andai kan di Islam ini dijaga kalimat-kalimat itu, logika-logika itu, maka Islam ini aman ila yaumil. Problemnya banyak orang yang menambahi dalam syariat Islam. Ya kayak tadi, kayak mubalek ngomong, kiai saiki kudu sugih, nek ora sugih gak dihormati orang. Wah itu waktu bidatin dolal. Tapi rasa diterusno. Mana ada target Islam orang ingin di ana kiai ngandani murid cung sing sugih. Nah sugih itu dihormati wong tuh kecuali gini, cung sing sugih ben iso sedekah. Cung sing sugih ben iso ngamal. Piye-piye Islam tuh ya dulu ya khairum nalatis. Lah iku bener, rada juluntrung. Lah misale ke wong alim, sekali-kali jajal dadi wali. Mangan di perasaan ngono. Dengan nyamun tak akeh rugi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki rumono tenan. Sampeyan tak latih cara berbahasa sing dadekno kula jenengan para pangeran. Misalnya begini. Nabi Yahya itu diajari Allah kalimat, disuruh memaklumatkan, diumumkan di Bani Israel. Di antara kalimat itu begini. Kamu punya uang, kalian punya uang. Dulu itu kan ada budak. Budak itu orang yang dibeli kemudian bekerja all out total untuk majikannya. Kamu beli budak. Kamu beli dengan uang kamu sendiri, hanya milik kamu. Kholisi malih itu uang yang memang milik kamu, hanya milik kamu. Kemudian setelah budak ini kamu beli, dia mau bekerja, mau di pasar jadi pekerja, mau apa-apa. Tapi kacaunya budak ini, hasil dari pekerjaannya itu disetorkan orang lain. Ini kalimat yang pasti membangkitkan kesadaran. Saya ulang lagi ya. Misalnya kamu bayari pembantu, semuanya fasilitas dari kamu. Kemudian dia bekerja dan hasilnya dikasihkan. Itu betapa buruknya. Begitu juga Allah itu yang menciptakan kamu, yang memberi fasilitas langit, bumi, air dan semua yang ada. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Makanya ini penting ya konco-konco hafid. Makanya Quran itu mengulang-ulang watil kal amsal nadribuhan linnas. Orang itu mudah paham. Itu kalau diberi amsal itu contoh. Contoh itu tidak harus sesuatu yang kecil ditamsilkan yang besar. Bahkan Allah itu kadang mencontohkan yang besar dengan sesuatu yang kecil. Misalnya begini. Sing jenenge Lata Uzza itu kan kokok bisu. Jenenge Abu dipahat tentu statusnya kokok dan bisu. Tapi orang kafir tuh lama sekali gak sadar kalau itu benda yang kokok dan bisu. Allah itu cara mencontohkan itu ya sederhana sekali. Dorobawahu matala. Harusnya itu wakaf. Jadi gua abdam mamlukan la yaqdiruna ala syai' wa mar razaqnahu minnan wa rizqan hasanan fa wa yunfiqu min wisra wajah. Terus diulang lagi. Wa darabahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maut aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ini rumana. Kowe itu misalnya di pembantu loro atau di budak loro, sing sitok itu kokok bisu, yo ngedusi, lumpuh, pokoknya repot. Api adus aja ngedusi. Maksudnya wes ramanfaati ngerepoti, wes ramanfaati
repot. Jadi jenenge wa kalun ala maula. Wa iki budak iku kalun ngripot. Ala maula ing atase majikane hadal akad. Ngono nih. Akhirnya wong kafir ku mikir, brolo iku nak rusak ya diumbah. Nak protol irunge ya di toto ditambal. Iku kan repotno. Lah yo mung kowe di budak sing repotno ora gelem iki malah di pangeran. Ora nek ngapal Quran ra suge-suge Gus. Mergo ngapalno ayat sing untungno Dik. Tapi nak sing untungno Allah iku ora dihafal. Ora nek hafid rondo wala. Jadi ayat-ayat sing koyo wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqu. Wong mesti ndok rezeki terus ra kerja. Ayat-ayat sing untungno dienggo apa? Dalil. Tapi ayat sing balik manfaate ning gone ilahi kalimatillah mboten diterang. Kalau balik ini balik. Sebenarnya kalau sampai seneng Quran tenang, dunia seneng Allah. Seneng Allah itu milih ayat. Yang ayat itu menanamkan logika betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya li ilahi kalimatillah. Kayak tadi. Kayak tadi, misalnya kenaifan andekan kita musyrik, seorang lagi kenaifan andekan kita musyrik. Jadi mau, kue di pembantu atau budak, sing repotno wow. Budak ibu gaji kue, mbok sewa yo ben kerja kanggo kue, jebule ku lumpuh. Medusi makani, nak ning jeding yo gendong, nak rusak mumpah. Kowe di budak ngono ora gelem. Wong kafir tak kok yo muni ra gelem. Lah iya kowe di budak ngono ora gelem kok di pangeran sing ngene iku, Bro. Iku pengen. Kira apa yang seneng Quran tenan kados kuwi. Wah, golek ayat sing nguntungno ning gone kejayaane Allah, sing ngetokno nek Allah iku kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha insyaallah nanti. Itu jogeman golek ayat-ayat sing oportunis. Jadi malas kerja terus dalil wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa rizqu. Ben wayah men maca fangki huma to. Kasus. Apale ada orang ngerti butuh ya ayate. Tapi pas kebutuhan agama ora apal. Ayo jajal sing ngaji niki nek roh manane ayat mau dikira. Mesti lincah manane. Sing ra iso maca kitab lan maknane wa ma min dabatin ndak roh. Serang alim lah maknane fangki huma to balakum. Roh. Pokoknya artinya oleh wayo. Oh itu alim lah roh. Mau serah alim lah roh. Tapi ayat mau. Yang balik kira iso. Ya. Lo cara orang kuat isin takon maknane ya nek iso. Ayat mau. Doroba wawu masalah. Mestine iku wakaf ya. Mergo niku dadi mubdal min. Badale abdam mamluk. Sing layak qadiru alas. Allah jadi baleni meneh di ayat berikutnya. Wa daraba wa masalar rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru alas wa huwa kallun ala malla aina ma yuwajjih la yaqdir. Allah nggih perumpamaan pomoke di budak sing popok picek abkam ku saleh banget. Layak diru alas. Serai sapa wis ngono wa kalun repot bebani to ngrepotno ning majikane kowe gelem di budak kowe gelem di bojo ngono kowe duwe gelem di mitra mbok dadi mitra kowe ra seneng dadi apa kowe ra seneng ya wong Arab muni ra seneng ha iya wong dadi pembantu kowe ra seneng lha iki kowe duwe pangeran sing sifate ngene iku kowe tuntas tenan. Tapi nak seneng pangeran, itu nyifati Quran, itu hafal Quran, paham ayat-ayat mulai. Ojo fangkihu itu. Karena aku ngapal Quran melarat, alhamdulillah. Karena ini kurang ajar. Orang tahu mikir ayat, sing nopo diilai. Tapi ya tetap apa di bangsa hafal. Tapi ya untuk oportunis nu. Mulane niki kalau mau Imam Ghazali betul kitab Sahih Muslim ini kalau betul ini kitab Ustaz Ahmad. Sehingga logika yang terbangun ini permanen. Saya ulang lagi logika ini apa? Permanen. Makanya kalimat itu kalau dalam bahasa Quran hadis maknanya rangkaian ungkapan sing yusod diguhul akul, yang akal itu pasti membenarkan, itu disebut kalimat. Bukan kalimat yang kayak ngaji nahwu nih betul. Mulane Alfiyah ketika ngarang
Alfiyah. Udah ini wes sadar, nah istilahnya Alfiyah atau istilah Nahwu itu hanya terbatas di kitab nomor. Nah, ini beliau pas ngendikan kalamun alafdul mufidun kan terus wakil matun biha kalamun qati'un. Kadang disebut no kalimah tapi maknane kalam. Kajane ya ora kadang seringnya ngono. Saiki wong muni la ilaha illallah kalam ta kalimah. Kalimah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saiki la ilaha illallah iku kalam ta kalimah. Yo kalam karwane sono musnah. Ana musnah lane wakil matun biha kalamun qati'un. Pun kula terus namanya. Begitu juga tentang Isa. Isa itu jari wong non muslim, jari wong Nasrani itu pangeran. Pangeran nak nyifati Isa itu mau sederhana. Karena ya kula itu Isa sambo iku doyan mangan. Saiki misalnya bayangno, ya mau bayangno. Alhamdulillah Gus tamoni pangeran. Wetoke lesu, lemes ae. Baca kula sekali dahar terus sehat. Kowe gelem di pangeran sing sifatnya itu lemes. Mulai kowe berpikir, wow kula niku sambil saged mama-mama mbek pangeran kula terakhir. Pangeran wis kana ya kula niku. Mungkin itu dari lahar, lemes, begitu sarapan langsung giat. Waduh, gelem. Jadi pangeran nak nyifati itu gampang ya. Untuk mengingatkan bahwa Isa ada Tuhan itu ya sederhana. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulun. Doyan sedih. Doyan. Saiki bayangno wis kalimat ini pakai keseharian Anda. Ya pakailah dalam keseharian Anda. Ya bayangno Nabi Isa doyan ngono. Semoga ida, terus kita bangga dengan kancakan. Alhamdulillah, terus pengen ida pangeran. Aneh banget. Jadi betapa kelirunya orang yang menuhankan Isa, yang yono lesu barang mangan ditraktir, narak mangan ya lemes. Bukan kacau. Makanya ya itu kalimat, ya ulang lagi. Pokoknya sesuatu yang pasti diterima oleh akal. Itu jenis apa? Orang iso banget. Nah sekarang tuh banyak agama, statementnya itu dibikin orang sing roh kalimat. Ya mau, misalnya orang pidato mendingin, wong kiai saya kira orang suka dihormati wong. Wong mau nganu bos. Mana ada dalam Islam ada target ingin dihormati? Paham? Itu kalimat, orang kalimat. Wong remeng ngono ae. Itu kok ngomong. Jadi kiai nek ora sugih ora dihormati wong. Mana ada ingin dihormati orang itu jadi target. Nah, nek sugih-sugih nek sugih tanu sujud. Sak sugih-sugih kiai paling apa? Tak sih sugih wong ngoten iki. Lha itu ndak kalimat. Sembopo lah jenenge. Ada yang ngomong. Yang namanya kalimat itu pasti kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah. Kalimat ini bahkan berdiri saat yang meyakini sudah meninggal. Makanya disebut ketika nanti sudah akhirat, sudah kiamat, yang ada hanya la ilaha illallah. Maknanya yang ada hanya kebenaran bahwa al-amru biyadillah wa biyadihi malakutus samawati wal ardh. Walillah. Setiap sesuatu setelah enggak ada semua, pada akhirnya yang benar adalah kalimat la ilaha illallah. Maknanya aktor utama hanya Allah. Sing biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya segala sesuatu. Ini benar-benar kami. Makanya alaiha nahya wa alaiha. Ini penting loh. Nah, Quran itu penuh dengan kalimat-kalimat itu. Dan Anda kata yang ngarang hikam harus hafal. Makanya masyhur al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka minha illa ma anta lahu akil. Akil mangan. Ibarat itu satu redaksi yang benar itu menjadi energi bagi siapa saja yang mau meminumnya. Memang bahasa dalam kitab tasawuf, orang kalau mendapatkan ilmu yang kholis itu disebut peminum. Peminum, penikmat minuman. Jadi karena agama ini diibaratkan air. Sehingga kalau sama ngaji hikam, ngaji risalah syariah disebut syaribu masyrobal qaumi. Mereka sudah minum minuman yang diminum para ahli hakikat. Namanya disebut masyrob. Ya, makanya biasanya dipakai beberapa dalil. Jadi syaroban tohuro itu kalau dalam ilmu tasawuf itu satu ajaran tertentu yang kamu bisa menerima
sampai menjadi bagian dari tubuh kita, karena air itu bagian terbesar dari apa? Tubuh kita. Itu namanya sudah masyrab. Makanya ketika orang sudah usul dalam ilmu hakikat disebut fa'usyribat ma'na domirisani. Usyribat itu diminumkan. Setelah diminumkan bercampur dengan tubuh kita menjadi malaka kita, watak kita, karakter kita. Itu namanya masyrab. Disebut fa'usyribat ma'na domirisani. Begitu juga kaumnya Nabi Musa ketika salah dan mereka sangat mencintai anak sapi disembah, disebut wa usyribu fi qulubihimul ijlan wa bi kufrihim. Pokoknya sesuatu yang sudah bercampur itu istilahnya masyrab, apa? Masyrab atau syarab. Ini kalau terangnya. Bayangkan andaikan tauhid Anda, saya ulang lagi ya. Bayangkan andaikan tauhid Anda itu pakai logika-logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran. Ya tadi misalnya kalau kamu menyembah selain Allah, ya, kalau kamu menyembah selain Allah, itu ibarat kayak kamu punya budak yang kamu beli dengan uang kamu sendiri. Semuanya kamu fasilitasi dengan fasilitas Anda. Kemudian budak ini bekerja untuk selain Anda. Ini betapa buruknya budak itu. Nah kita ini ya sama. Kita ini diciptakan Allah, difasilitasi Allah. Kemudian kita menyembah atau beribadah untuk selain. Betapa buruknya. Nah, itu jenenge kalimat, no? Kalimat itu untaian tadi, untaian kata atau untaian logika yang akal itu pasti benar. Dan kamu harus sebanyak mungkin punya kalimat-kalimat seperti ini supaya Anda terlatih melihat kebenaran hakiki. Ya, makanya terus Allah meritik betul ketika ada salah kalimat. Ini disebut inhiya illa asma'um samaitumuha antum wa abakum. Sampai ada orang salah itu karena salah kalimat. Lewung berhala darani pangeran, Isa darani Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus kan terus sakral. Darani sakral terus jajan misalnya Isa di istilahnya durian sego. Kan sampai nyembah males. Nah, ini kan salah istilah itu resikonya itu tinggi sekali. Yang bojo darani garwa, si gari jiwa. Akhirnya wani bojo ora wani. Wedi kelangan jiwane, no. Oh iki pemenang orang ngelem saya tidak bisa hidup tanpa kamu, tanpa rawani. Terus bahasa ini menentukan sikap Anda. Sama lagi bahasa ini menentukan sikap. Lalu sama kalau sering ngaji toriko, tapi ngaji ilmunya. Di toriko itu, kalau orang untuk mencintai gurunya itu gampang sekali. Itu masyhur di kitab-kitab. Begini, itu kan ada seorang alim tanya, kamu tahu Allah itu lewat siapa? Lewat para nabi. Lalu kamu tahu Nabi itu lewat siapa? Lewat ulama. Sehingga dalam ilmu toriko, orang nyebut Nabi itu nggak boleh, harus nyebut gurunya dulu. Bukan karena mendahulukan guru, ini guling-gilingan, ini dalam, apa? Makanya masyhur, laula murabbi lama araftu rabbi. Jadi andai kan tidak ada yang mendidik saya pun tidak tahu Tuhan. Lama laula ulama lama arafnal anbiya. Kalau ada ulama, kita pun tidak kenal. Nah, kalau anak Nabi jenenge Idris, Zakaria, anak kiai ra. Sehingga dengan kalimat itu orang terus tahu betapa pentingnya guru. Kowe roh sesuatu yang nyelametno dunia akhirat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ya lewat. Makanya dalam kitab-kitab Thariqah, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kalau enggak ada murabbi yang didik saya pun tidak tahu Tuhanku itu siapa. Itu kalimat lagi. Orang terus sesadar-sadarnya betapa pentingnya. Nah, kitab tasawuf kayak kitab hikam, kitab ihya, itu kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang ahli hakikat. Hampir semua kalimatnya itu kalimat yang menuju ilmu apa? Hakikat. Ya sehingga gampang, memang gampang tidak. Misalnya orang di Quran itu kayak kalimat itu, fa'aina tadhabun. Kamu itu mau pergi kemana? Coba. Pergi kemana sudah tidak bisa. Ketika kita mau mati apa saja itu mau pergi kemana? Coba arah balik ini Allah Subhanahu. Balik ini mbokmu ya mati, balik ini bapakmu ya mati. Nah, ketika aku apa mati, yang bisa menyelamatkan yo kalimat, karek gede-gedenan nanti. Itu masyhur. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat soleh,
Sampai ada yang memberi gelar khamisul apa? Khulafa kelima ya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Periodenya setelah sahabat. Tapi sahabat banyak yang menang. Dia tuh khusus sekali terkenal Umar bin Abdul Aziz. Dia masih dzurriyyah min jadil dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ketika mau meninggal itu keluarganya menangis semua. Itu Umar bin Abdul Aziz marah besar. Memangnya kenapa kamu nangisin saya? Ya karena jenengan mau mati. Memangnya setelah saya mati mau kemana? Saya akan ila khairi madhubin ilaih, maring dat yang terbaik yang saya pergi ke sana. Saya mau ke Arhamir Rahimin, saya mau ke Ghairil Ghafir. Rumah sama bening sapa? Malah urip nek sumpah. Oh itu pede sekali karena dia rumah sama aku mati kok ape nanti. Tapi balik ning Allah itu khairu madhubin ilaihi. Zat yang paling baik saya kesana. Itu dia Arhamur Rahimin, dia Khairur Rahimin, dia Khairul Ghafir. Coba dengan kalimat itu, dengan cara berpikir seperti itu, ya happy mati. Kecuali mikir utang ya orang. Itu makanya masyhur. Paling masyhur di Jalaluddin Rumi kalau dalam dunia tasawuf. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, muridnya tuh nangis semua. Dia keluar dari rumah malah besar. Kalian ini murid yang bodoh. Betapa lama saya tersiksa oleh keterpisahan ini. Lama sekali saya tersiksa dengan keterpisahan ini. Masa saya ini diciptakan Allah tidak pernah ketemu Allah. Ketemu langit, bumi, makhluk gak penting kabeh. Pas sampai ketemu si tak kasih malah pengen nangis. Ayo joget. Joget. Makanya masyhur tarian Rumi itu tarian kematian. Jadi gurunya pas mau meninggal tuh minta muridnya joget. Kayaknya hari pesta saya. Kenapa? Hari pesta saya. Iya gitu. Itu mati gak usah ngono. Utang akeh mati ngelo wong wis ora usah ngono. Utang akeh mati apa? Yang ora usah biasa wae. Sudah setuju senat. Cuma ini kan kalau cerita lewat kalimat itu terus melihat mati itu biasa. Nah, karena Rasulullah itu figur yang mewakili syariat juga mewakili hakikat juga mewakili thariqah. Nabi itu tiga-tiganya itu dilakukan. Termasuk masyhur. Karena Nabi itu stabil. Mungkin kayak Jalaluddin Rumi sealim-alimnya kan manusia biasa, tapi dia itu gak stabil. Dia hanya mengambil sisi hakikat saja. Karena menurut hakikat adalah Allah itu khairur rahimin. Ya dia happy mau ketemu zat yang khairur rahimin. Tapi dia hanya mewakili satu ilmu yaitu hakikat. Ini raro anak wong di gadian BPKB. Ya pantes raro ora tau. Sawangane metu kerja jebule dolan ning kancane bareng mulai go duwe jari bojone hasil kerja jebule hasil utangan kan gak ro ngono lho. Sing ora kan wong ngene-ngene. Itu rapati mesti nangis karena banyak utang yang nggak ada saksinya. Apa saya ini bujuri yo isen. Selama ini untuk nama mergo kecelok itu dua hasil kerja. Kan nggak mungkin kasus seperti itu dipersaksikan istrinya. Anak yo isen. Isen kok. Lamanya anak bangga mergo nyongkone hasil kerja jebule utang kok golek-golek jaluan yo isen. Apa ra diseksekno yo didosa. Tapi ulama dulu kan gak ngalami kelakuan ini kan. Oh saya ulang lagi ya. Apapun hebatnya Jalaluddin Rumi itu hanya seorang wali, dia hanya mewakili satu ilmu. Itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu stabil sekali. Mau kapundhut itu sekian hari, itu sih iso guyon. Guyonnya itu luar biasa. Itu satu sahabat tuh seneng semua. Ditanya gini sahabat-sahabat di masjid, kita ceritani, ono Abdul Khayyarahu, Abdul dikai pilihan pangeran. Kon milih dunia sing elek iki. Jenenge dunia elek. Ambek kon milih Allah, kowe milih ndi? Cara kowe dadi hadal abd. Wah, yo milih Allah ngene. Kowe sahabat kan ya logikanya mosok dunia dibanding Allah milih. Dunia mesti jawabnya milih Allah. Nabi ya rileks gitu. Berhari-hari Nabi sering bedean. Sing nangis mah Abu Bakar tok. Waduh, mesti masuk tuh kaji Nabi kabur. Jadi ini mukadimah. Lihatnya setengah ya. Wah, yang mesti milih Allah kaji Nabi dunia kok ambil. Apa Nabi ya santai.
Iki tak ceritani ana abdun sing khayyarahu wa baina dunya wa baina ma inda. Ya mesti fakta ma inda. Ya wis. Terus ketika ya itu tadi untuk melatih kematian itu biasa. Lagi-lagi ini kalimat saya masih menerangkan betapa kematian itu biasa lewat kalimat-kalimat tadi. Setelah Nabi beberapa hari gerah, terus ditunggu di Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah, ada Ali, ada Fadl, ada Abbas, ada Usam, ada beberapa Hamzah, siapa itu Sayyid Abbas, abahnya Abdul bin Abbas. Ini penting saya utarakan karena kalau dalam disiplin ahli sunnah, termasuk keyakinan khas ahli sunnah adalah bahwa Nabi ketika wafat itu ditunggu orang banyak. Memang nyatanya banyak, di hadis-hadis itu banyak. Ada Sayyidah Aisyah, ada Ali, ada Fadl, ada Sayyid Abbas, tentu ada Sayyidah Fatimah. Sehingga ketika Syiah mengatakan khilafah itu diwasiatkan oleh Ali, buktinya orang sing ora mau Ali tok. Orang nomor kok roh jadi sekali. Dari sekali sudah. Makanya masyhur itu udah hanya periode Syiah sekarang. Zaman Sayyidah Aisyah masih sugeng, zaman Sayyidah Aisyah masih sugeng. Dan dengar berita kalau wasiat itu hanya untuk Sayyidina Ali. Masyhur mata ala nifri wa fakhidi fama ta'auso ila aliyin. Nabi kapun itu tak pangku aku. Wa inna riki la firiki. Idune Nabi ono itu. Tak pangku aku. Kok wong roh wasiat aku ora roh. Aku sing mangku Makanya kena jadi wong alim ono khasasi. Jadi menceritakan saksi kematian wafatnya Rasulullah orang banyak aja itu sadis khas ahli sunnah. Karena tadi ini penting. Pun terus namanya. Ketika Nabi sudah punya mukaddimah tadi, Abdul Khayyarahu wa ini. Ketika Nabi mau wafat, beliau wiridan gini, itu yang masyhur dalam hadis itu. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, zat yang paling baik untuk saya kesana. Sayyidah Aisyah langsung faham, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu kita tahu bahwa Nabi tidak mungkin milih kita, tapi pasti memilih ar-rafiqul a'la. Maknanya Allah. Ini penting saya jelaskan betapa stabilnya Nabi mau wafat itu ya bikin mukaddimah. Termasuk tadi. Jom ono abdun sing khayyarahu. Sahabat yo pedo milih Allah kan. Meskipun koyo getun waduh ngono itu. Tapi ini penting. Makanya orang-orang soleh rata-rata mati itu ya ono mukaddimah. Orang budas. Dan saya masih ingat betul. Bapak saya itu wafat Rejab. Saya masih ingat betul, bapak itu wafat Rejab. Itu Jumadil Ula itu nilik saya di Jogja. Biasanya nilik saja, tapi beliau itu mamitkan saya ke Pak Zeni. Pak Zeni itu rektor UI Mas. Pamit supaya saya boleh boyong ganti beliau. Itu 3 bulan sebelum wafat. Dan saya pas itu ya yakin bapak ini pasti wafat. Ya saya dong bisa ke Jogja, ini tindakan biasa. Di Goton budas juga. Dia sempat beli beberapa waktu kan di rumah pulau. Rumah pulau ini pondasi ini sini bahasa waktunya di situ. Tiap ditanya orang yang bikinkan rumah saya, terus wafat aja. Dia tertib lah maksudnya. Betul-betul putus ini. Sehingga di keluarga saya itu alhamdulillah kaulan wahidan. Hanya kaulan wahidan memang bapak wasiatnya ke saya. Jadi yang menguntungkan dari segi keluarga karena kaulan wahidan. Sehingga meskipun saya ada bareng itu ya relatif enak lah, artinya karena mansus tadi. Ini penting saya utarakan karena memang dulu tradisinya dulu kalau orang mati, Imam Ghazali malah parah mana. Imam Ghazali itu mau kapun itu sore-sore toko kafan. Tadi tak kak kan dia serumah dengan adiknya Masyhur Majduddin kak waktu toko kafan terus ya santai sholat. Dari sholat subuh aliyah bil kafni cek kafanku itu cukup dijubuk terus diambung ya Allah arido ilal malikil haq mun kula mun ridho pindah teng alam jenengan terus kabudut. Orang-orang dulu tuh ya bagus ora koyo kowe wae wong liya kon ribet ngopo ya rung duwe amal duwene mau utang kok akhirnya kiai ngelepas saya kon ngebrokno
Nggih, ibrono nggih, sing muni nggih sing ra ngutangi. Lan kula niku lak nglepas mayit jarang. Niki jenengan sepuro nggih, sing muni nggih ora sing ngutangi. Sing ngutangi meneng ae utawa ora teko pas iku. Mergo wong jarang ngutang ning daerah, mesti utange kan ngadoh. Dadi sing muni, "Bro nggih." Wong kan ya isin utang mek taun. Jadi itu masalah. Tapi gue iling-ilingan syariat wis diomong wae. Tadi kalau secara keberatan cuma dia soleh-soleh dhisik ngono wis melok-melok. Tapi kalau tidak yakin kalau itu solusi karena yang meninggal itu yang enggak ngutang. Untuk iso ngutangi iki. Sing ngutangi rata-rata wong adoh. Yang pas itu enggak hadir di sini. Kalau baleni malih. Jadi eling-eling dawuhe kitab hikam al-ibarat putun li ahilatil mustam. Ini penting kalau kita ini beragama sekarang. Kenapa banyak salah? Karena kita terjebak bahasa yang salah. Sehingga pertama Nabi Adam diajari bahasa oleh Allah wa 'allama Adamal asma. Andai kan dari awal orang itu tidak salah bahasa, itu tidak ada syirik, tidak ada kafir. Misalnya gini, rumakno. Isa itu dibahasakan manusia yang makan. Ya tentu mau menuhankan gimana? Dia makan tuh pasti ya beol barang. Sudah, meskipun kita hormati dia sebagai orang soleh nabi, tapi enggak oleh mereka dibahasa Isa itu ibnu wa, ruhu yang bahasa mereka ya, bukan yang bahasa Quran. Lata dibahasa Lata, Manat, Uzza dari kata Al-Aziz, Manat dari kata Manan. Ini jelmaan Tuhan. Jadi bahasa berhala itu jelmaan Tuhan, manifestasi dari Tuhan. Wah itu kan mesti sakral. Lah dulu raja-raja kan aku pengen muridnya do nurut, aku nak istilah awake dhewe ku Khalifatullah Pranoto Gomo. Ya mesti wedi wong kok penggantine agama. Penggantine itu Khalifatullah Pranoto Gomo. Kalau nggo salat ora. Wedi. Jadi salah bahasa itu efeknya itu luar biasa. Begitu juga ono wong ora pati takdim mbek guru itu salah bahasa. Guru saya juga manusia bisa salah. Tapi apapun bisa salahnya guru kamu itu walau la murabbi lama arafna rabbi. Ada kan tidak ada murabbi, maka saya tidak tahu rabbi. Makanya masyhur itu ada ulama dihisab Allah karena dia salah jawab. Kamu tahu saya karena apa? Karena nabi. Beberapa kali dibiarkan sama Allah, terus dia ditanya, "Kenapa kamu tahu nabi?" Gak bisa jawab, hanya diingatkan karena guru kami. Kadang-kadang kita nyebut nabi itu keangkuhan. Mergo guru ini jenenge Sarmin, Bu Karmin isin nyebut ngarepe. Jadi nyebutnya langsung Kanjeng. Oke, memang Kanjeng Nabi itu Afdhalul Khalqi, Sayyidul Khalqi. Oke, kita sepakat. Problemnya kamu tahu itu Sayyidul Khalqi dari siapa? Makanya makan itu harus kita sebut. Makan itu keren. Lho kula mboten sombong, saya pernah ngalami mukasafah itu pas makan. Makan itu keren. Mungkin lebih keren ketimbang sholat sunatnya sampai. Masyhur di kitab Al-Mizan Asy'aroniyah. Orang-orang yang dekat Allah ketika makan itu bahkan kadang lebih afdal dibanding sholatnya orang-orang sholat sunat. Karena tadi sholat kamu yang katanya sujud nanti sholat 20 rakaat tarawih, kadang iso witir barang. Ini Allah tahu betul secara manajemen ketubuhan itu pasti karena makan. Allah tahu betul dan kita pun tahu betul orang bisa sholat itu karena makan. Punya energi itu karena makan. Ya enggak? Ya. Cuma karena ibadah itu kan kayak sujud rukuk sehingga kamu nyebut makan itu jadi asal usul itu izin sehingga tidak pernah kamu sebut. Tapi kalau Allah tidak malu ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu. Sehingga kata Imam Sa'roni, kenapa makan disandingkan dengan sholat? Hei bani Adam, jika kamu mau sholat itu khudhu zinatakum, kamu berpakaian yang pantas, pakaian yang menurut kamu jadi zina. Hanya masyhur, ada ulama Mesir Al-Muhaddis Al-Kabir, dia khutbah itu pakai dasi, pakai jas, pakai celana ganteng. Ketika ditanya kenapa kamu tidak pakai umumnya ulama Mesir, menurut saya zina saya seperti ini, keren saya kalau nggak sarungan, kata dia. Karena zina itu di Quran diisnatkan ke kalian, zina takum, zina yang menurut tradisi kalian. Jika kamu orang Turki dan sarung itu pakaian pemalas, maka kamu haram pakai sarung di Turki karena sarung simbol pemalas.
Jika kamu di Solo, sarong itu simbol wong seneng gerdu terus gue kemulan. Misalnya gitu, ada daerah tertentu yang sarong itu simbol wong yang gerdu, gue kemulan. Kadang gue nyolong pelem gue delik. Jika daerah itu mengenal sarong seperti itu fungsinya, maka kamu di daerah situ gak boleh sarung. Karena ini sudah saya simbol kefasikan. Tapi kalau daerah sini sarung kan soleh. Gak sih nganggo kiai mubalek macam-macam. Makanya itu relatif. Sama dulu ulama-ulama dunia itu kayak Said Romdel Al-Buti seringnya celananan nganggo turbus ala Syria. Nanti yang Mesir ya begitu. Enggak. Nah kita ini kebetulan bahwa Islam di Indonesia itu Yaman. Orang Yaman tuh pakai sarung. Akhirnya kita ikut pakai sarung. Tapi suatu saat misalnya ada daerah tertentu yang di situ sarung simbol wong ning gerdu digo kemulan. Loh ya kayak di Kalimantan, di Aceh, di Sumatera, di Malaysia itu sarung itu fungsinya tidak seperti yang kita bayangkan yang karena itu kan subjektif, no? Ya kayak kedul hitam itu kan pakaian nasional. Kabinet siapa saja mulai Soekarno, Soeharto, non Muslim pun pakai kedul, mobil hitam. Itu udah ciri khas santri, ciri khas nasionalis. Kembali lagi ke masalah bahasa, itu latih. Memang saya ngaji ini, saya sengaja ngelatih bahasa Quran. Andai kan semua orang cara bertauhid itu ngikuti tradisi Quran. Misalnya tadi, Doroba wahu abdan, ini mukdal min wakof misalnya. Abdan ini siapa? Wes abdan mamlukan. Mamlukan itu dimiliki, diatur, objek. Sekarang kamu punya budak atau pembantu yang objek. Objek itu tidak penting, objek itu objek. Itu saja kamu tidak siap. Seorang pembantu yang nggak penting itu saja tidak siap kalau dia budak sing abkam, sing layak diru ala sein, sing kalon ala mola, wis picek budek gak iso popo. Kowe ora siap. Lho saiki kowe disiap duwe atasan sing ngene iku. Wong kowe di bawahan sing iso mbok usir setiap saat. Budak ora iso mbok usir setiap saat. Sing eksistensinya bisa kamu buang setiap saat. Iku kowe kira siap nek di budak popok bisure sapa. Lho saiki kowe ndek atasan sing mu'tamadul amri, marjiul amri. Dadi pokok cekelanem sing mbok pokok kecelakaan status iku layak biru. Pangeran ora cekelane manusa. Duwe pangeran sing layak biru. Alas. Kowe ku wong ra iso tauhid tambah mantep, tapi ayat ini gak populer. Yo malah ayat sing populer wong ben wayo apal fangsiku. Lha iku sing ra iso ngaji lar atau model lar nek ayat iku maknane oleh wayo. Wong males kerja terus dalil wa min thabatin fil ardi. Lho tekan santri sing ra takwa Allah, iku uripe mantep di jalan keluar dalile wa may taqillah jalla makhraja. Bocah kok gobloke wong dekne ora takwa kok dalil ayat. Wa may taqillah jalla kok gere ngono. Jadi dia mondok, yo ora jelas takwane. Tapi semantep ana solusi. Dalile apa Kang? Wa metakillah kan. Iya. Sampai ora takwa kok ngudalin. Wah sing takwa apa mesti diparingi jalan. Jadi sing takwa, sing ora takwa. Blus-blusno. Oke. Tapi kula mohon sekali ya lewat majelis niki. Kula suwun ayat-ayat sing balene Allah niku jenengan pelajari. Guling-gilingan niku sing dadekno yusab itu wa dina aman bil qaulis. Mulane diarani al-qauli. Al-qauli diucap. Barang nak diucapno iku iso bener. Berarti kalimat hakin iso salah. Nak salah iku berarti ora sabit. Misalnya kalau kula ngomong ini HP kan warnanya hitam. Terus saya ngomong HP ini warnanya putih. Kata putih ini sabit apa enggak? Ya. Enggak. Saya bilang Isa itu Tuhan. Itu kalimat yang sabit apa enggak? Enggak. Saya bilang batu itu Tuhan kan enggak? Enggak sabit. Yang dikatakan kalimat sabit atau al-qaulu sabit adalah sesuatu yang nyata. Makanya yusabbitu walladzina amanu bil qauli sabit. Omongan sing memang nyata. Sabit itu tetap wujud terus. Fil hayatid dunya. Kenapa disebut fil hayati dunya? Memang kalimat itu kita maklumatkan ketika kita hidup di dunia. Makanya saya termasuk orang yang berpendapat iman itu harus ada kaulun wa amalun. Karena dengan kaulun ini kita memaklumatkan dunia bahwa kita berkeyakinan la ilaha illallah. Saya tidak setuju kalau ada ulama bilang iman itu tasdik bil qalbi saja. Tidak bisa.
Kalau semua orang tasdik bil qalbi gak dilafatkan, lalu kita tahu orang lain iman itu siapa? Lalu kita memaklumatkan bahwa alam ini milik Allah itu siapa? Syarat beragama adalah memaklumatkan. Makanya kata ulama-ulama fikih, jika orang berjamaah di rumah masing-masing masih qatalahumul imam, karena itu tidak mewakili syiar. Bahkan kalau fikor yatin kabiroh itu gak cukup dengan jamaah satu, tapi fi amakina mukhtalifah, di tempat yang berbeda-beda yang menunjukkan syiar. Karena agama ini butuh syiar, liyudhirahu ala dini kulli, agama ini harus zuhur, harus muncul. Gak boleh agama kok sendiri. Makanya disebut bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, makanya saya ini sakjane kula termasuk orang yang sangat-sangat tertutup. Tapi pendak mulang kula purun tampil karena tadi. Tapi orang terus tadi itu mubalak, murah profesi nah ini. Ono unsur mereka ini bareng. Wajib zakat. Cara kula masuk kasbu no. Masuk tijarah. Wong jelas masuk tijarah. Wong buka amplop gak sebut transportasi. Wah itu jelas tijarah. Misalnya diundang wadah kok disangoni sidik, wah gak sebut transportasi. Berarti kan memperhitungkan badi dan rugi. Malah kadang orang ngono tok, di daerah tertentu kok wis luar Jawa kok sitok mo 6. Nah sing ngundang 6 kan sumbul. Iku dagang tak dakwah. Mulane cara kula wajib apa? Zakat ya putih tijarah. Jelas. Wis ada tersinggung lalai hukum. Lho nggih nyatane dihitung. Wis luar Jawa kok mau sitok. Kan dihitung lho. Tiket entek 2 juta, sangune 2 juta bu. Wah. Tapi nak 6 terus muni ngene barang enggak? Hotel siapkan konsumsi mergo dene nak sangu 2 juta gue bayar hotel rugi. Diomongno. Njuk fasilitas hotel. Mau iku dagang ta? Dagang. Lah iku zakate no. Tapi nak ora setuju mboten napa-napa. Cuma kula bantu ngringakno hisabe mubalek. Yen cara kula latihan wajib jaga. Terus mun profesi. Wong gak mulut gak rejep susah ra karuan. Ya. Atau itu ya gak rejep gak mulut terus. Mula nanti dia konco cuma ditula tak jak lunga. Ah lunga gak tidur. Lah kenapa mboten rejep. Jadi kalau tahu jajan. Nah, kula wong keramat terus ora ono rasa rejep ora usah mulut. Stabil no. Stabil. Stabil kayak kula barang itu stabil. Masalah. Orang mati Allah kok musiman. Oh, so rahmati Allah musiman itu apa-apaan. Keren plus ya. Keren. Ya serapo kelasing. Kelas-kelasan. Ya kula warai kalimat. Ya yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabit. Terus nanti di serana pangeran. Alam taro kaifa daraba wa mathalan. Mestinya wakaf ya. Alam taro kaifa daraba wa mathalan. Mathalan itu kalimatan kasajarotin asluha sabit. Nah, sekarang maknanya sabit itu maknanya al-maujud. Al-maujudul haq itu sabit. Nah, saiki manusa itu iso mati. Misalnya kowe iktimat ambek wong-wong iso mati, berarti gak sabit. Bumi masih ngene lah sampeyan iso hancur, berarti gak sabit. Sing sabit al-baqi namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sering ngendikan ulillah. Wis nek ana donya rute apa kul ngucap sira Muhammad Allah. Summa darhum fi khawdihim. Wis wong liya ku barno, gar iku barno. Buan sang ini barno. Pokoke kowe muni apa? Ulillah. Mane ilmu tasawuf kadang-kadang toreko ora muni la ilaha illallah tapi Allah mergo sebagian kaifiyah iku ulillah. Wis toreko iku sanate macam-macam. Wong fikih iku mulai dhisik dake iku iso mikir. Mengko dake saka bahasa Arab lagi iku cerdas. Cerdas yang bulat iku jenenge dake. Cerdas tapi bulat iku dake. Saking dake Kiai Indonesia tapi dake apik. Daki yang ini cerdas. Iku nak ana wong kecemplung sumur, oksigennya iku minimal. Iku ora diwarai la ilaha illallah.
Mergo kiai ini mikir, iki nak la ilaha kedawan, la ilaha matek malah PKI. Mergo la ilaha ora ana pangeran blas. Jadi pada mati PKI wis muni Allah. Padahal kiai-kiai roh hadis iku ora Allah, mangko la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha. Ya roh kiai-kiai. Nang mu'min itu jelas siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Tapi di kiai Jawa diganti Allah. Mergo dene roh wong keler-keler iki wis ora finish. Dadi akhir la ilaha ora finish kan. PKI ora ono pangeran. Nah, mulane terus diakali, wis saiki ora usah ngono. Allah. Jadi ki Jawa iku yo ndaki. Oh iku ora ono kang ning sarah ning kitab ora. Iku kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi ki Jawa itu tangan-tangan dia pinter, dia masuk akal. Jadi ya karena memang dia resiko, cara kelola apa? Resiko. Kemana sih ketok nazar, ketok. Makanya kulon itu termasuk orang yang kalau misalnya sing nazar itu yang alim, ahli ilmu, serasa diwarai. Pasti dia punya keasikan sendiri. Punya keasikan sendiri dengan orang. Ya kulon yang saya bolak-balik, bapak pas nazar gitu, betul kulo warai talqin. Kalau sini goni gitu, kulo betul kulo warai talqin. Karena pasti orang ahli ilmu itu pasti punya keasikan sendiri ketika mau apa. Kalau lah misalnya terus dipakai tuh ayo mau ya. Muruah. Karena tadi sebenarnya kalau kita fair, orang tertentu itu mamin ahadin illa waqat lima maqatu fil jannati itu masyhur. Orang-orang soleh tertentu itu kalau mau meninggal itu sudah malaikat datang. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqaw. Itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka punya keasikan sendiri dengan malaikat dan malaikat-malaikat itu sudah bilang wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga menurut saya oke lah talqin itu sunnah. Ngelatih mayit itu sunnah. Tapi mbok yo aja digebyah. Iya. Orang tertentu yang punya tafsir, punya bisyarah menawa umbar, mereka punya keasikan sendiri. Tapi ya kalau kita fatwa gini kan ya tidak mungkin juga. Ini fatwa umum aja, sapi ditalkin, dilatih. Tapi kamu jangan memperlakukan itu. Mau misalnya kayak menangis Abdul Qadir bebek talkin. Punya uang. Karena orang-orang seperti ini mesti wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masa apa dipikir? Tapi ya nampak talqin, jangan menunggu talqin, jadi talqin. Ulama maksudnya. Kalau balik balik, bil kaulis satu. Terus makanya wa alamatul asma. Terus balik malahnya. Kata Allah itu begini. Irumano. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka itu orang-orang yang menciptakan. Ya ja'alu itu menciptakan. Sebagian ayat am ja'alu lillahi syuraka ka khalqi. Ja'alu itu ngono. Gawe dibalekno ning dhamir jamak. Mereka manusia, saya ulang lagi. Mereka manusia itu menciptakan syari, menciptakan bahwa Allah itu punya syari. Ya ngono ya. Mereka loh, karena hakikatnya syari ini tidak ada. Makanya 2 ditambah 2 itu 8 itu tidak ada. Tapi yang ngomong 8 banyak, itu wong keliru. Wong napa? Keliru. Ireng ora bakal putih, putih ya ora bakal ireng. Ora iso putih barang ireng. Tapi sing ngomong ireng iku putih ono, iku wong terakhir. Jadi lho lagi iku pangeran. Liyane Allah dadi pangeran ono ta ora? Ora ono. Tapi sing ngomong ono. Makanya desa itu wajah, napa? Wajah. Ketika mereka sudah salah, kata Allah, kul samuhum, gampang solusinya. Kalau Allah itu punya tandingan atau selain Allah itu jadi Tuhan, samu jenakno sira kabeh hum ing syuraka sing ghairu Allah. Jadi jenenge sapa? Karena dengan nama ini nanti kelihatan asal nama ini hakikat. Misalnya gini, kamu melihat Lata atau Uzza atau Hubal. Iku jenenge sapa? Jare wong kafir iki pangeran kok Lata Uzza Hubal. Lah iya jenenge iku apa? Ya watu. Mbok jupuk kondi sing mahat sapa? Terus ketahanan nak ono panas hujan itu proposnya kapan? Tuntas. Andai kan dengan nama hakikat itu tuntas. Makanya Allah hanya pesan kul samu jenenge sapa. Terus Allah ngendikan am tunabbi'unahu bima la ya'lam.
Bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Wong aku sing pangeran kowe ora roh. Endi pangeran liyane aku ndi wong aku ora roh. Mergo ora roh pancen ora wujud. Ora napa? Wujud. Ora wujud. Nak ora malah salah, barang ora wujud kok diroi. Iku bener jenenge salah li. Salah dia. Mulane pangeran Islam date iku am tunabbiuna bima la ya'lamu fil ardi. Am tunabbiuna ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Allah mbok critani bima la ya'lam. Allah mbok critani barang sing Allah ora roh. Ya ora roh kowe kok. Ini penting. Ya tapi ayat-ayat ini kita terkenal. Yang terkenal di ayat-ayat tahu fangkihu matubal. Seru itu. Mana pula termasuk kiai sing ingkar ya adat sekarang. Pulau niku ayat-ayat sing tentang tauhid itu banyak, sak maknane. Karena saya ingin menjadi kekasih Allah. Jadi supaya uripku pantes ning ngarep ayo. Iku mikir barang sing paling nguntungno hujat itu. Jadi misalnya kula nu sering meskipun anak kula cilik, tasbihah Hasan terus alit iki sering kula jak guyon meskipun itu hanya anak kecil, agak belajar dolanan itu hanya anak kecil. Tapi tetap sering kula jak guyon. Guyon-guyon yang menuju tauhid. Karena apa ya? Kita hidup ini nggak bisa, nggak kembali ke Allah dan demi Allah itu tidak bisa. Cara Rasulullah Taufik itu lahu wala wafihi walahu wali bonus pokoknya. Uribu fihi yang dalam Allah lahu ya demi Allah minhu wa ilaihi wa fihi. Misalnya begini ya, saya ulang lagi ya. Andaikan semua ulama nggak dipromosikan lewat mubaligh, lewat macam-macam, ngomong terus tentang logika tamsil, logika matsal yang disebut Allah. Itu orang itu pasti ngerti syana'atul kufri, qabahatul kufri, bahkan mungkin qadaratul kufri. Qadar itu jijikno. Sehingga disebut innal musyrikuna najas. Musyrik itu jijik. Jijik itu kalimat yang enggak menyenangkan. Saru loh. Coba kau tidak saru gimana? Kamu menuhankan Isa yang manusia, kemudian kamu cerita kemarin Isa itu apa kuatnya di bumi Yahudi tak turun. Terus ini bahasa apa genti? Isa yang kamu katakan Tuhan mau pangeran dibudak Yahudi. Wah, kepelayu. Wah, kuwaco kabeh kuwaco. Itu kalimat yang kacau sih. Pangeran kepelayu. Tapi kita selamat ora kasil. Akhirnya kecekel disalib wong Yahudi. Iku aku delok ra mentolo. Coba, wis kacau. Kalimat tuh kalau enggak bener tuh pas kacau. Itu qadar itu kacau. Makanya itu innamal musyrikuna najas. Kalimat ya seperti itu. Barang nak bener mesti kacau. Srawena saya. Salih saiki lho sampean percaya aku lah terus aku ngangkat Tuhan jadi mursyid. Kacau gak kalimat itu? Kacau. Oh kacau. Kalimat nak bener mesti kacau. Sehingga Allah pertama menurunkan ilmu ke Nabi Adam itu sederhana. Wa 'allama Adamal asma. Nama itu benar dulu. Penamaan itu nak makhluk darani makhluk, nak khalik darani khalik. Lah saiki makhluk kok darani khalik wis kacau. Mulane pangeran niku nak membombardir orang-orang syirik itu sampai ngendikan ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqa anfusihim. Kalau mereka Tuhan, mbok yo apa ge langit itu diwangi, kerja sama sesama Tuhan. Jadi kayak koalisi politik gitu. Lu pangeran kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalatu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok ora mereka ngaku pangeran, yo padha-padha pangeran mbok kerja sama. Setidaknya pas gawe langit mbok yo ngewangi. Oh itu pangeran nak bombardir hebat tenan. Tapi ayat ngono iku yo bodho ora roh. Oke, terus kalau kamu menganggap ada syiarik itu karena kitab, itu nih di kitabim min qabli hadza wa atharatin min ilm. Kalau kamu berdasar kitab suci, coba kitab suci apa yang mengatakan Tuhan itu punya syiarik? Atau hasil observasi ilmiah apa? Athara itu efek dari observasi ilmiah. Au atharatin min ilmin, enggak apa? Ya semuanya tidak bisa membuktikan. Akhirnya apa? Balkat zabu di malam itu di ilmi. Pasti mereka itu pembohong. Itu Allah. Lagi-lagi, andaikan di Islam ini dijaga kalimat-kalimat itu, logika-logika itu, maka Islam ini aman ila yaumil. Problemnya banyak orang yang menambahi dalam syariat Islam. Ya kayak tadi kayak mubalek ngomong, kiai saiki kudu sugih, nek ora sugih gak dihormati orang.
Wah itu waktu lu bidatin dolal. Tapi rasa diterusno. Mana ada target Islam orang ingin di ono kiai ngandani murid cung sing sugih. Nak sugih itu dihormati wong tuh kecuali gini, cung sing sugih ben iso sedekah. Cung sing sugih ben iso ngamal. Piye-piye Islam tuh ya dulu ya khairum nalajis. Iku bener, rada juluntrung. Anda nak muni cung sing sugih ben di. Mana Nabi we dilarani wong. Kok wis terima kiai kok pengen di hormati. Mana? Itu sudah bid'ah, yakin. Lho kula nganti sakniki niku nirakati ilmu. Niki santri 10 sedanten kertas. Kula nganti saiki jek sering ngebis. Nggih dhewe. Kula jarang lunga kok pendere. Yen kula boten seneng. Cara pantes lunga niku seneng dhewe. Cuma kadang-kadang pengajian betul mobil kok paksa. Kuwatir panitiane silano wong malah repot. Dan kula lunga sering dhewe. Karena saya ingin nirakati bahwa ilmu saya itu tidak harus mulia. Umpama sing ngaji aku kabeh ra seneng aku gak masalah. Sementing ilmu Allah Taala itu beredar. Gak penting aku mulia. Tak buktikan. Saya kalau pergi sering sendiri, kalau di rumah sampai sekarang yang bikin kopi sendiri. Dan saya sering di rumah itu takoki rumah. Kula jarang mangan taruh bojo kula sering makan sendiri. Saya bayangkan tuh hidup makan sendiri supaya saya terbiasa bahwa ilmu itu tidak butuh saya harus dihormati. Bahwa saya ini ikhlas. Ya dilatih. Supaya apa ya, ilmu itu nggak biasa dikonversi dengan jadi materi kalau iya nanti repot, ilmu ini terus menuntut haknya dan itu repot panjang. Meskipun saya matur nuwun, misalnya ada muhibin saya yang manusia sadar saya, tapi ya saya kadari semua itu lucu-lucunan urip. Pantes-pantes kiai di mobil ya semua duwe semantes-pantesan. Pantes-pantes kiai di bojo ayo aja bojo elek. Pokoknya lucu-lucunan. Lucu-lucunan. Lah pantes-pantes kiai latihan sabar ya ono sing dicoba bojo elek. Wes ayo go lucu-lucunan. Ya jalure sabar apa syukur. Tapi saya utarakan lagi, kalimat itu penting. Makanya setiap orang yang salah dakwah itu nabi-nabi itu duka. Makanya disebut arba bermutafarriquna khairun amillahu wahid. Kalau berkali-kali kalau ngaji itu menerangkan ini. Jadi dulu itu orang-orang kafir itu menganggap Tuhan itu banyak. Logika yang mereka bangun adalah kalau urusan banyak ya Tuhannya banyak. Makanya mereka cara berpikir aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Kalau Tuhan satu itu repot, urusan kita banyak. Ini aneh ajaran Muhammad lah. Sampai terus Allah mengajari nabinya dengan logika yang bisa mementakkan logikanya orang kafir. Sebenarnya yang dikatakan orang kafir itu omongan, bukan logika. Ya, tapi yang dikatakan nabi itu logis. Karena orang kafir hanya ngomong, tapi tidak ada logika. Makanya Quran itu kan ngedikan itu unik betul. Setiap kesalahan itu disebut kalimat yang keluar dari mulut. Normalnya kalimat itu keluar dari fakta. Misalnya saya ngomong 2 tambah 2 4 itu kalimat yang keluar dari fakta. Tapi kalau saya mengatakan 2 tambah 2 8 itu kalimat, ya ini kalimat tapi tidak keluar dari fakta. Makanya setiap kalimat yang salah itu istilahnya Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh mereka mengeluarkan kalimat hanya dari mulut. Maknanya itu gak menyentuh kebenaran. Dan tidak ini jadi kalimat itu mereka diomongno, sehingga ini berupa kalimat mereka diomongno. Tapi sing takhruju min afwahihim. Makanya ketika Allah iya qulu la illa kadiba. Kowe tahu sinau koyo aku. Jadi makanya misalnya Isa darani pangeran salisu salasa, itu jenenge kalimat sing takhruju min afwahihim. Kau darani roh itu putih. Wah itu misalnya aku darani roh ganteng kok Habib, saya kan mungkin. Tapi nadeknya itu dia pengaruh ketiban keramatnya Habib saya. Nah itu bener. Kang ono ora iso ngomong wong. Nah, pangeran cek pinter ya, makanya pangeran darani. Nah ono wong kafir salah kalimat disebut kaburat kalimatan takhruju sing min afwahihim. Ini menjadi kalimat karena dilafatkan, keluar dari mulutnya, sehingga belum lagi kita mengatakan itu kalimat kata-kata. Tapi kata-kata ini tidak menyentuh hakikat. Kalau darani pangeran telu nyentuh hakikat. Tidak. Disebut iya quluna illa. Nah, betul aku yang muni la ilaha illallah itu kalimat sing memang faktanya itu pengiran hanya Allah. Makanya disebut bil qaulis sabit.
Saiki sampean tak pikir, omongane sampean abadi ndak kan? Wong sampean yo mati yo kadang yo ora iso omong. Tapi makna dari la ilaha itu sabit. Makanya yang sabit itu bukan kaulnya, al-maqul yang diomongkan itu sabit. Makanya yusab gitu wa alladziina amanu bil qauli sabit. Mulane kula kadang ape mati, kadang ora wedi blas suul khotimah. Bukan karena sombong, banyak ulama yang enggak takut sama sekali suul khotimah. Alasannya masuk akal. Umpama suul khotimah ra aku, nak la ilaha illallah tetap hakikat. Keliruku mboten hakikat Gusti. Wong mboten hakikat kok jenengan hisab. Ulama sing tawon nang ya saya. Ono suul khotimah. Bukan karena sombong, mereka sudah usul ke ilmu hakikat. Karena itu tadi, kedikjayaan la ilaha illallah ini sudah absolut, gak mungkin terganggu oleh apapun. Kok mau khawatir, nunggu lafaz sing absolut kok mau khawatir. Ben Gusti. Saurusan gamane wis pun kalimat sing absolut. Ya tapi itu tadi, itu kan tidak mungkin, ini kan ranahnya ilmu hakikat. Nah, cara syariat is, pantasnya wedi suul khotimah, ya nangis barang mati kan pantas-pantas. Tapi cara hakikat itu aneh. Memangnya kamu mau kemana kok nangis? Memangnya kamu nyifati Allah itu sifat yang apa? Misalnya nyifati khairur rahimin. Ya apa nih khairur rahimin kok wedi? Ini kan ini aneh. Ini kan ya makanya banyak ulama yang ya santai. Ya Imam Ghazali itu kok kafanti ya santai. Ulama dulu tuh ya relax. Masyhur. Makanya kalau suwun dilatih lah. Quran seperti itu mari kita hidupkan lagi. Ya. Jangan sampai wong awam ra iso Quran bae ya kok ora ana fangkiku. Mau balaku menangis. Wah kok bahaya itu. Sekolah kembali lagi ke Imam Syaroni ketika menerangkan bahwa makannya para wali itu setingkat sholat sunnahnya orang-orang yang tidak wali. Karena tadi, coba misalnya ke mangan, mesti ngilangi ujub. Mangani wali loh, cuma mangan. Misalnya wong sing kecelok alim alama, mbok kecelok presiden, mbok bupati gubernur. Ya Allah, aku jadi presiden, jale alim alama, nak gak mangan kok lemes. Jebule aku mari kuat tuh terima mangan kangkung. Ceinan ya udah di makhluk iso kuat wong alim alama kok kuatnya mau terima ambek beras, kangkung, kerupuk, tempe, mendoan akhirnya sadar do'ife kenapa? Sadar do'ife terus tambah usul yang Allah ya Allah cek do'ife dulu akhirnya pancen yang paling kuat itu jenengan wa yut'imu wala yut'am kok orang wali gue biar lah mangan nemu orang mumpung gratis bos tangan mangan rano ngobe ngamuk bucuk goblok nak serem kok mboten nate yakin mboten nate mangan model ini mboten nate ibu mangane khimar ngawur sekali ya kuluna kama tak kulul sembrono mangan ngono ora oleh daftar wali kelakuane ngono sekali iso kan cara kalau ngalami verifikasi tak ora tak lolos. Cara kalau KPU ya ora ini ketara, ora ini wis ketara. Makanya kata Imam Syaroni, wali-wali itu kalau makan itu sadar du'funya. Makanya Syaikhul Qadir ngendikan contoh pertama yang mangan, fawawah ma'akul hatta tilali bihaqqi alikaku. Dan saya tidak pernah minum hatta tilali bihaqqi alika isyraf. Jadi untuk makan ya sampai begitu, untuk kul ya sampai gitu. Karena mereka tahu. Coba sekarang sampean pikir. Jari ini alim alama, jari presiden. Misalnya presiden Amerika tuh hebat toh, kena ramangan mendoan ya. Lemes semua. Coba apa artinya misalnya Pak Jokowi, Pak SBY dikawal oleh tentara sama lagi. Oh mereka kuat karena dikawal tentara, dikawal oleh konstitusi. Kon jajal ramangan rong dino. Lempok to ora? Lempok. Lah iya kok ngono wae lho. Ya kadang sih mari kuat mau ya mau tempe. Mendoan kerupuk. Betul-betul ya sih. Lha kok meniti. Mulane ketika awan nyuwun sewu merendahkan Isa dari derajat Tuhan yang mau disifati karena ya kula pangeran jeneng ramangan lemes ya ora gak jelake pangeran itu sudah ada pangeran jeneng ramangan lemes. Nah misalnya kayak wong alim sekali-kali jajal jadi wali mangan di perasaan ngono dengan nyamun tak akeh rugi lho
Lane mangane wong alim iku cek padha mek salate sunate wong sing ra jelas. Tapi ya itu tadi, makanya ketika Imam Syaroni kenapa makan disandingkan sholat. Kue sujud, kue kuat ngadeg terawih 20 rakaat itu mergo menduan, mergo tempe. Makanya ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrab. Wala tusrifu itu otomatis agar mangan mergo eling Allah ora ngara israf. Mangan israf mangane wong lali-lali. Iku wali Allah itu beda. Kamu coba yang wali koyo kowe. Kayak ora ono kiase kan. Jadi mestinya nak wali-wali maca Quran yo beda. Mulane kula iku umpama pantes. Niku nggih gadah taktek Quran, tapi kan mboten pantes. Kabeh iku butuh lagu. Umul wong bodho wis melok bodho. Wis pantes-pantes sih, umul wong akeh. Ajane misale Quran itu diterkib kaya sing kula atur wae. Mulane cara sinten Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Yang menentukan makna Quran itu waqaf. Tapi kalau diitqan di sana ma'rifatul fasli wal wasli. Coba misalnya daraballahu masalan waqaf abdam mamdu. Allah itu gawe contoh abdan. Terus masalan nggih masalan. Terus isine iku abdam. Andai kan, makanya kan Dewi Mbah Mun sering cerita sajane niteni wong alim ora gampang, anggere maca disebut ora alim. Karena memang kadang fatal, misalnya gini fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linu. Itu kan gak mungkin wasol. Mergo manane ngene fala yahzun mongko aja sampe nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucape wong kafir. Misalnya tuh bagaimana nih makaulul kaul, pengucape wong kafir inna na'lamu. Aku ngerti sing dirayu kacau. Mestinya itu wakaf. Jadi kowe iku aja susah mat nak dikomentari wong kafir, nak kowe iku ora rasul. Kowe iku wong biasa. Kena apa kira perlu susah mat ngendikane Allah inna na'lamu maisir. Dadi kauluhum ora makaulul kauli sinten? Wong kafir. Sehingga memang makanya banyak ulama yang mengatakan Imam Asim ketika bikin sakta itu hanya kaifiyah. Saya ulang lagi hanya kaifiyah. Bahwa di situ ada 4 mawadhi'us sakta yang tidak perlu nafas. Tapi ketika ulama-ulama ahli makna, atas kitab Itqan, kitab Jazariyah itu mengendikan sakjane Imam Asim muni papat itu kurang. Itu di Quran ratusan. Untung muni papat jadi hafalannya gampang. Sakjane ratusan. Kalau warai caranya ngeten. Sakta itu hanya ibaratun anit taktek. Mereka bahasanya itu taktek. Taktek itu diputus-putus. Karena kalau tidak ditaktek, koilnya awal dengan koil sani itu jumbo. Jumbo itu iltibas. Misalnya ini, ono wong tangi ke kuburan, bareng tangi, geda-geda kan begitu koyong kafir ini. Terus muni, mam ba'athana mimmar kodina. Sing nangekno aku itu sopo. Tentu hadza ini kan gak omongannya wong sing takok. Mungkin takok yo ora roh. Terus ana malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman. Berhubung qaile istifham iku wong kafir, sing jawab iku malaikat. Ben ora jumbo ditaktek. Ditaktek ning bab tajwid disebut sakta. Dadi itu banu menjadi Arabim yang sing qalu ya wailana mamfa'atana mimmar qadina. Sing nangekno aku iku sapa? Nah, terus malaikat jawab, ada mawa'adar rahmanu wa sadaqal mursal. Jajal misalnya ra ditaktek, mampasana mimar qadina hadza mawa'adar rahman kan kacau. Seakan-akan min qailin wahid dari orang yang ngomong. Paham ya? Jadi sakjane sakta yo normal. Yo biasa wae. Maksudnya biasa wae normalnya dan sakta. Memang untuk memisah itu harus sakta. Lah ulama ma'ani darani ku taktek fasel, kita yang tajwid qiraatu asim riwayat hafaz darani iku. Terus ngomong sing ahli tajwid koyo-koyo ora papat terus pinter-pinter dhewe. Wong aku ora 100 ora aku pinter kira papat. Lho iku muni ku atusan gak ora mau. Contoh paling masyhur tentang Nabi Yusuf ngendikane Habib Abdullah di Asgam. Kula ada kitab Maqaf, Kitabul Fawasil wal Wuquf. Jadi kalau nggak ada kitab karangannya angkatannya Said Abdul Haddad ya setelah itu namanya Habib Abdul Hadi bin Hasan Asgaf Abi Abaya Ali Kiroah.
Dia mengatakan gini, beliau mengatakan gini, andai kan orang itu belajar wakaf, itu serak kangelan mana nih Quran. Itu tadi misalnya Nabi Yusuf itu gak boleh salah, karena Nabi ora oleh demenan. Zulaikha kan Nabi salah Allah, ora Zulaikha ora Nabi. Itu kita nggak perlu mentakwil repot-repot. Andai kan kita bacanya benar, misalnya gini, walaqad hammat bi waqaf. Sungguh Zulaikha ngebet tenan, seneng Yusuf ngebet tenan. Walaqad hammat. Terus wa hamma biha laula arwa burhana rabbi. Yusuf pun sebagai menungso yo kepengin seneng. Tapi umpama dene iku ora nyekseni burhana rabbi. Laula itu kan limtina isya, limtina wujudu sya'lis. Misalnya aku mending ngene. Laula zaitun la akramtuka. Munggo ora ana Zaid aku mulyakno kowe. Berhubung ana Zaid aku ora sida mulya. Jadi misalnya Zaid itu musuhe Rauf. Zaid itu ora ikhlas nek aku mulyakno Rauf. Tapi Rauf ben tak mulyakno. Terus aku muni laula zaitun la akramtuka. Umpama ora disekseni Zaid aku mulyakno kowe. Berarti aku sida mulyakno to? Enggak sida. Padha Nabi Yusuf ora burhana rabbi. Berhubung ora burhana rabbi ya ora sida hamma. Paham ya? Lah saiki misale wong maca Quran do ngono. Walaqad hammat bi waqaf. Terus wa hamma biha laula arha burhana rabbi. Selesai kan enggak perlu ribet-ribet. Zulaikha ngebet tenan. Nah Yusuf aslinya ya kepengen ngebet tapi ora sida. Mergo ora burhana rabbi kan selesai. Lah macam mbok abrek. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arha burhana rabbi. Sebenarnya khatam samuk bar. Lah kan ya sampe nabi yo ngono ora paham. Sing krungu yo ora paham, sing maca yo ora paham, damekno. Wah, pengiran kowe iku seneng. Ya piye gaweane pengiran, seneng ae. Bukti bahwa teori itu benar. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Berarti Yusuf itu jelas gak sido melakukan asu wal fahsya untuk linasrifa. Begitulah saya menghilangkan dia atau memalingkan dia dari perilaku as-su'a wal fahsya. Makanya yang linasrifa anhu ra anha tapi linasrifa anhu. Karena Yusuf itu gak sido, ini masyhurnya kan gitu. Bareng Yusuf mulai duwe syahwat, wong Zulaikha yo wayu, Yusuf yo manungsa yo lanang. Bareng mulai duwe syahwat, Nabi Yakub rawat itu mabuk. Untuk mabuk semanine kocar kacir. Bocah anake Nabi kok ngomong. Lah masalahnya kira orang sing nabol. Itu Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub nang daerah Kanani. Nabi Yusuf nglakoni ku ning Mesir, padahal Kanani yen mbek Mesir, kula nate teng daerah Kanani yen sarta niki dari Jordan gitu. Daerah putih kawasan putih Jordan. Kula nate teng mriku. Oh, serat terima ngatur penerbangan 4 jam. Tapi Nabi Yakub iso nabok anake ning. Mulane rasa di bapak wali. Nah, keluyuran iso ditumpuk. Tumpuk kok Nabi sinten. Bocah anak Nabi kok ngono. Lah ya kita baleni malih. Makanya umpama bener wakaf itu kan ya ora masalah, napa? Ora masalah. Ora masalah. Makanya terus kata Imam Ibnu Jazari. Nah, tajwid yang di kita itu ya piye-piye ya ono salah. Ada anak salah ini. Nah, alasannya anut Jazariyah. Jazariyah adalah orang yang sangat fanatik wakaf. Sehingga beliau ngendikan sa'use kowe izhar ikhfa iku bener. La budda min ma'rifatil wuqufi. Kamu harus ngaji wakaf. Karena wakaf ini menentukan makna. Dia wakaf ini menentukan makna. Tadi kalau koilnya berbeda ya diket, diputus, ditaktek ya bahasa Al-Ma'ani. Nah, taktek ini cari Imam Hasyim disebut apa? Misalnya kados ngeten. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Maca ngono kan kacau. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa taala lahu maring Quran. Ora digawe iwajan ing dingkong. Qayyiman yo ora digawe jejeg. Kafir halus ya Kakak. Oh, kafir halus. Allah ora gawe Quran dingkong yo ora gawe. Tapi jajal digawe saktara terus enak. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah ora gawe Quran iku dingkong. Mandek. Manane ra bengkok iku jejeg qayyiman. Dadi wong sempat berpikir, lha ora bengkok iku piye? Qayyiman. Lah mulane disakta ben ketara ora ya mau ora kacau kan. Aku ora didolani wong elek. Terus kowe mandek.
ganteng. Mana ini dolan aku iku. Tapi nek aku ora dolane wong elek, ganteng. Wah aku kacau. Ndak masih basa Jawa padha. Aku ora didolani wong elek, mandek. Ganteng. Mana sing dolane nggonku iku ganteng. Tapi nek petang, aku ora dolane wong elek, ganteng. Ngomong kan kacau. Lha iku pinter Imam Azim. Mulane kalau yakin Imam Azim mau alim alam. Cuma orang ulama sing kecewa, mbah iku aja mau apa. Kon sing luwih apa? Akeh. Ya tapi problemnya, nah akeh malah palane angel. Satu papat wae. Tapi dari situ kelihatan sekali betapa ruwatul Quran, ruwatul masahif itu orang-orang alim. Jika tadi enak tenan, walam yaj'allahu iwaja, Allah orang gawe Quran iku terus sakta. Oh iya, maknane ora bengkok iku. Mereka ono jeda. Sapa sing nangekno aku? Hadza. Tapi nek misalnya dadi sitok kayak apa? Lah, Imam Wal sing kula cerita, Habib Abdul Hadi bin Hasan Asqaf niku ngarang kitab khusus. Bahkan beliau ngendikan sing ngapal kitab wakaf iku mau nemplok dakhulal jannah. Padahal aku hafal 10 luwih. Iku nemplok swarga. Nemplok niku swarga. Karena tadi bukan karena keangkuhan surga itu ndak. Betapa memperhatikan wakaf itu bagian dari mukjizatnya Quran. Nggih, memperhatikan wakaf itu bagian dari mukjizatnya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Banyak ulama yang cara baca itu gini, tapi kayak enggak usah jadi. Ini kan mau iling-ilingan. Nah, wong pinter itu penting, meskipun enggak harus dilut. Main repot. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sebenarnya qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Itu banyak ulama mengatakan kesunatan wasol. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena takutnya kalau enggak wasol, itu alladzi mensifati Allah. Supaya kelihatan kalau al-khannas itu disifati ladzi, mausul kan sama dengan sifat. Dan kelihatan bahwa ladzi itu miliknya khannas. Sampai seperti itu. Terus ada yang mesti wakaf. Misalnya di surat Mukmin, di surat Ghafir. Ya surat Mukmin atau surat Ghafir. Kadzalika haqqas kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Jajal wasono. Agak sadui malaikat. Oh sadui, begitu nyata dan pasti terjadi bahwa kalimatnya Allah itu kepada orang kafir pasti mereka ashabun nar. Ashabun nar itu siapa? Alladzina yahmilunal arsya wa raqab. Makanya kata Imam Asim pun di situ wajib wakaf. Entek bahwa Allah memastikan wong kafir ashabun nar wakaf. Maiso lerense. Cara semaan lerense. Mergo engko iki alladzina wajib dadi mubtada. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mergo gelem ra gelem dadi mubtada. Mulane tengene Quran kula teng Quran sak donya mesti dikek mem wakaf lazim.